Bonek dan The Jackmania mesra di GBT Surabaya, saling balas yel-yel juga serukan perdamaian. Pemandangan menarik tersaji pada laga Persebaya versus Persija di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. Kedua supporter mereka, Bonek dan The Jackmania tampil mesra, pemandangan langka, karena sebelumnya kedua kelompok supporter tersebut terlibat perselisihan. The Jackmania tetap hadir mengawal tim kebanggaannya di Stadion GBT Surabaya, meski secara regulasi Liga 1 2024-2025, laga digelar tanpa supporter tim tamu. Bahkan, gelombang kedatangan The Jackmania di Surabaya berdasarkan video yang beredar di media sosial, disambut hangat oleh Bonek. Kemesraan Bonek dan The Jackmania semakin kental terlihat setelah ketua The Jackmania dan perwakilan koordinator kelompok Tribun Bonek, juga pihak kepolisian yang diwakili Kapolrestabes Surabaya bersama-sama mengelilingi pinggir lapangan sebelum laga digelar. Mereka bersama-sama mengelilingi pinggir lapangan menyapa semua yang hadir di GBT memegang banner bertuliskan Football for Humanity. Sementara itu, Bonek dan The Jackmania yang ada di tribun saling berbalas yel-yel. Saling percaya dan confident, kunci Persebaya menang atas Persija. Persebaya berhasil memenangi matchday 11 Liga 1 2024-2025, bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Bruno Moreira DKK menang 2-1 atas Persija. Persebaya sempat tertinggal lewat tendangan penalti Gustavo Almeida di menit ke-43. Babak kedua pelatih Paul Munster melakukan sejumlah pergantian strategi sehingga menghasilkan 2 gol lewat sepakan Flavio Silva dan Mohamed Rashid. Coach Paul Munster menyatakan kunci kemenangan Persebaya adalah mentalitas menang Bruno Moreira dan kawan-kawan. Para pemain saling percaya, dan kami terus menekan, semua pemain 100% berusaha keras untuk menang, bukan untuk hasil imbang, kata Munster dalam sesi konferensi pers usai laga. Dengan hasil itu Bajul Ijo memutus catatan kurang apik saat melawan Persija di Stadion Gelora Bung Tomo, di mana terakhir kali menang di GBT pada tahun 2018 dengan skor 3-0. Kemenangan hari ini juga menambah panjang daftar comeback Green Force di GBT musim ini. Sebelumnya Persebaya juga sempat tertinggal saat menjamu Barito Putra dan Persis Solo, semuanya berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Persebaya. Kami percaya pada tim ini, jika kami mencetak 1 gol, kami tahu kami akan mencetak gol kedua, dan itulah mentalitasnya, tegas Coach Paul. Dalam sesi konferensi pers ini, Coach Paul mengajak Octavianus Fernando, pertandingan ini istimewa bagi pemain yang akrab disapa Opan itu, ini adalah debutnya musim ini. Kami saling percaya, kami yakin, itulah kunci kemenangan ini. Selama persiapan 2 pekan, Coach Paul memberikan instruksi yang rinci, persiapan kami bagus, ungkap Opan. Opan menegaskan, pertandingan melawan Persija tidak mudah, apalagi mengakhiri babak pertama dalam posisi tertinggal. Namun, Bonek yang terus memberikan dukungan positif meski tertinggal, membuat pemain di lapangan terlecut untuk pantang menyerah. Pelatih Persija akui kewalahan dengan 2 gol balasan Persebaya yang hanya terpaut 5 menit. Persija menelan kekalahan atas tuan rumah Persebaya dengan skor 2-1. Carlos Pena pelatih Persija mengatakan, di babak pertama, anak asuhnya tampil bagus. Bahkan, timnya juga mampu mencetak gol terlebih dahulu lewat titik putih penalti yang sukses dieksekusi oleh Gustavo Almeida. Babak pertama kami lebih baik, punya penguasaan bola lebih banyak, dan peluang juga lebih unggul, katanya dalam after-match press conference. Tetapi, saat memasuki babak kedua, ia mengakui keunggulan permainan Persebaya, anak asuh Paul Munster mampu bermain lebih terengginas. Di babak kedua mereka lebih push, dan setelah kebobolan 1 gol, sangat cepat kebobolan lagi gol yang kedua, ucapnya. Nova Arianto nonton laga klasik di GBT, pemain Persebaya dipanggil untuk AFF. Dalam pertandingan laga klasik antara Persebaya versus Persija di Stadion Gelora Bung Tomo, terlihat ada asisten pelatih timnas Indonesia yakni Nova Arianto. Kedatangan mantan pemain Persebaya itu tidak lain untuk melihat pemain yang akan bergabung dalam Piala AFF Desember mendatang. Kita ingin melihat pemain-pemain yang kita persiapkan untuk di AFF, karena sejujurnya di Persija dan Persebaya banyak pemain-pemain yang masuk dalam persiapan AFF, kata Nova Arianto, Jumat tanggal 22 November tahun 2024. Nova melanjutkan bahwa gambaran pemain itu sudah masuk dalam list yang dipersiapkan, kehadirannya di sini juga untuk melihat dan mengecek kondisi pemain. Untuk kisi-kisi, data pemain sebenarnya sudah ada ya,
Pemain yang kita pakai sudah ada, jadi kita hanya memastikan lagi bagaimana kondisi mereka sebelum mereka bergabung di AFF, ujarnya. Lanjut Nova, bahwa Akademi Persebaya maupun Persija banyak melahirkan pemain yang berbakat, pastinya itu sangat membantu bagi tim nasional Indonesia. Itu sangat membantu tim nasional, karena kita bisa melihat banyak pemain dari Akademik Persebaya yang bergabung di tim nasional senior, Timnas U23, termasuk Timnas U20. Saya berharap semua tim mempunyai akademi yang baik agar kedepannya sepak bola kita bisa berkembang dengan baik, bebernya.